Iya, haleluya, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kesepakatan kita pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu, sahabat worshipper semuanya. Boleh kasih gestur lambaian tangan semuanya. Tanda sukacita, kita kasih tanda sarangnya buat semua teman-teman kita yang ada di YouTube channel Worshippers. Haleluya, puji Tuhan ya. Iya, hari ini kita akan masuk di Ayub pasal 14, Saudara. Dan di Ayub pasal 14 ini tentunya saya akan mengajak dan mengajar kita semua untuk boleh belajar sesuatu dari apa yang Roh Kudus singkapkan dan berguna untuk kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup ini, Saudara. Ya. Karena apa? Karena tentunya dalam kehidupan manusia tidak selamanya segalanya itu bisa kita optimiskan. Tapi juga bukan berarti hidup ini harus selalu pesimistis. Nah, untuk itu mari sama-sama kita siapkan diri kita. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan supaya hari ini sebelum kita beraktivitas kita diberikan guidance dan kita tidak menjadi salah langkah. Ya. Mari kita satu di dalam doa, kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu ya Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah Bapa yang baik, Engkaulah Raja kami, Raja di atas segala raja. Tidak ada yang seperti Engkau. Dan kami datang dengan segala kerendahan hati kami, ampuni pelanggaran dan dosa kami, dan selidikilah hati kami, agar ketika kami datang menghadap-Mu, kami datang menghadap dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut akan Engkau. Namun bukan berarti kami harus takut dengan keadaan kami hari-hari ini. Karena kami percaya apa yang Engkau firmankan, kalau kami pegang janji-Mu, semuanya pasti akan terjadi. Sekalipun kanan kiri kami terjadi begitu banyak goncangan, namun kalau kami tetap diam di dalam hadirat Tuhan, maka kami tetap hidup di dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan itu ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, kemurahan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Hari demi hari, hari lepas hari. Hamba berdoa bagi semua rekan-rekan yang sedang sakit, Tuhan Engkau boleh tolong, Kau sembuhkan, Kau pulihkan dari sakitnya. Hamba perkatakan Engkau mengetuk pintu hati mereka, untuk mereka boleh kembali ikut, baik yang biasa di Zoom maupun yang biasa di YouTube, untuk boleh sama-sama menempatkan diri di hadapan tata kasih karunia-Mu, apapun keadaan mereka hari-hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur buat segala kebaikan kemurahan yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Mari sama-sama katakan amin, saudara. Amin, puji nama Tuhan. Kita tepuk tangan di tempat kita masing-masing ya. Haleluya. Ya saudaraku yang terkasih, kita akan naikkan satu pujian ya. Pujian yang tentunya saudara dan Bapak Ibu bisa rasakan ini bisa menguatkan kita. Berikut pujiannya.
Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu
sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan Yesus yang menguatkanku. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Alden. Tuhan Yesus memberkati. Biar di ketika usia muda engkau menabur pelayanan, di selanjutnya engkau akan menuai keberhasilan di kemudian hari. Oke saudara, kita akan masuk dalam pembahasan. Kita sudah buka yuk di Ayub pasal 14. Dalam Ayub pasal 14 ini kita mau baca mulai dari ayat yang pertama tentunya. Di semua belahan dunia sedang mengalami banyak sekali bencana, saudara. Bukan hanya bencana kelaparan, tapi juga bencana alam. Bukan hanya bencana alam, tapi juga bencana krisis, ya, krisis ekonomi, keadaan geopolitik yang tidak menentu. Bukan hanya krisis ekonomi, tapi juga krisis kepercayaan diri. Krisis yang mengakibatkan semua orang mulai berpikir yang aneh-aneh. Bahkan mungkin ada orang-orang yang juga berpikir hidup gak punya harapan, mati apalagi. Tapi kita mau baca sebuah kebenaran. Ayub pasal 14. Bila Roh Kudus yang akan menjaga kemurnian hati kita dalam memahami ini, ya. Setelah mati tidak ada harapan lagi, itu perikopnya. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tanggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia. Setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Sampai situ dulu saudara. Jadi mari kita renungkan bahwa hidup ini itu enggak selamanya hidup. Bahwa hidup ini itu ada masa di mana kita akan tidur tuh enggak bangun-bangun lagi saudara. Jadi jangan mudah menilai dan menghakimi sesuatu yang akhirnya membuat kita jadi tertinggal dan tidak bisa bangun lagi. Kan sayang ketika kita sudah banyak belajar kebenaran firman Tuhan, lalu semuanya sirna hanya karena apa? Kita ngegosipin orang, misalnya gitu. Atau semuanya sirna karena apa? Karena kita mikir yang enggak-enggak. Lalu kita berbuat yang negatif.
Lalu apa lagi? Lalu kita melakukan kecurangan. Lalu apa lagi? Ya segala hal, saudara. Ya ketika saya baca ini sampai ayat yang ke-12 benar juga sih gitu. Karena kan istilahnya selama kita di dunia, kalau kita sudah meninggal, tumbuh tunas itu maksudnya kalau ada generasi gitu. Tapi kalau bicara mengenai satu batang di bagian satu bagian itu pohon aja gitu. Tapi saudaraku, dalam hal ini kita bukan untuk mengajak memancing kita untuk pesimis dengan keadaan-keadaan kita sekarang ya saudara. Walaupun kedengarannya kalau kita baca sampai 12 nih, wah nada pesimis lagi nih. Baru kemarin ada satu hal yang baik kok jadi pesimis lagi Ayubnya. Nah, ini bukan tentang Ayubnya saudara, tapi ini tentang kita yang membaca. Ya sekali lagi, kalau kita membaca Alkitab, itu jangan diposisikan hanya di satu sisi kitanya saja atau sisi yang menjadi orang atau pribadi yang sedang menjalaninya. Jadi pesan ini tuh lebih konteksnya kepada kita. Apa yang ditulis oleh Ayub diwariskanlah kepada kita. Ya. Seperti ayat yang pertama, manusia yang lahir dari perempuan. Ya ini menunjukkan apa? Coba dong sadar, tanpa perempuan itu nggak ada kelahiran, kira-kira begitu. Cuman kan dunia ini aneh-aneh. Laki bisa nikah sama laki lalu punya anak. Gimana caranya? Adopsi. Lalu dianggap anak. Tapi pertanyaannya dia lahir gak? Makanya sekarang dikembangkan yang namanya teknologi medis. Yaitu apa? Menanamkan atau meletakkan benih ke area perut laki-laki. Menciptakan ruang seperti rahim supaya nanti dia bisa keluar. Yang saya bingung keluar dari mana itu saya bingung. Entah dia keluar dari udel kah atau dia dari lubang yang lain, saya nggak ngerti. Tapi ini dunia saudara. Artinya apa? Dunia itu kayak nggak mau kalah sama surga, nggak mau kalah sama kerajaan Tuhan. Tapi juga nggak tahu diri, kan dia yang diciptakan. Dunia kan diciptakan dan dijadikan, maksudnya dunia itu ada karena apa? Karena yang tidak semestinya jatuh dalam dosa waktu itu. Ya, si Lucifer itu. Jadi artinya bagaimanapun juga itu tetap dunia itu ada di bawah telapak kaki Tuhan. Cuman ini memang keterlaluan. Nah maksud saya, kita masih hidup, tolong jangan jadi pribadi yang keterlaluan. Mudah sekali menilai ini, mudah sekali berpikir yang tidak mengenai ini, menghabiskan waktu hanya ngegosipin orang ini. Padahal orang ini misalnya atau pribadi ini juga Tuhan pakai untuk memberkati kita, menolong kita, membimbing kita, mendidik kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang Kristen seperti lintah penghisap darah, nempel di kaki orang, ngisap darahnya, begitu cukup udah gemuk, lepas sendiri. Banyak orang-orang Kristen model hari ini begitu. Nempel kemana supaya diberkati, melekat di mana supaya diberkati. Nanti begitu rasa berkatnya cukup, dia lepas sendiri. Atau kalau misalnya menurut dia berkatnya kurang, dia juga lepas sendiri. Yang dibuang itu adalah sang pemberi berkatnya. Nah ini yang repot saudara. Hidup manusia seperti bunga yang cepat layu, bayangan segera berlalu. Ini kan bicara mengenai singkat umur kita. Bukan singkat masa tua kita, bukan singkat masa muda kita, tapi singkat umur saudara. Umur Anda itu singkat karena ada istilah Ibrani yang memiliki makna teologis yang disebut sebagai Ketsar dan Yamim. Ketsar itu apa? Ketsar itu adalah pendek, singkat.
Yamin itu adalah hari-hari. Jadi kalau Ketsar Yamin adalah hari-hari yang pendek dan singkat. Jadi maknanya bukan hanya umur pendek, tapi hari-harinya terbatas. Jadi hari ini dari apa yang ada di BW, Alkitab mau mengingatkan saudara dan saya bahwa setiap hari adalah pemberian Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Ulangi kata-kata saya. Setiap hari adalah hari pemberian Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Memang betul ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu yang orang berhak saja merasa hari ini saya ketemu Tuhan, besok gak usah dulu lah. Saudara, hari itu adalah hari yang disiapkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Dan itu sudah ditetapkan, yaitu kharats. Menetapkan, Tuhan menentukan, membatasi juga saudara. Ya ingat, bukan cuma sekedar diberikan, ditetapkan, tapi juga dibatasi. Jadi ini pengakuan bahwa kita nggak tahu batas hidup kita kan. Tapi tidak ada satu hari pun terlepas dari pengetahuannya. Jadi mari kita renungkan sebelum kita mulai aktivitas hari ini. Ada yang mau upacara, ada yang mau kerja, ya ada yang mau kuliah, ada yang mau beraktivitas, mungkin mau istirahat atau apa. It's okay, nggak masalah. Tapi seringkali saudara, kita ini hidup seolah-olah kayak masih punya waktu yang nggak terbatas gitu loh. Kita menunda mengampuni, kita menunda bertobat, kita menunda melayani. Tapi yang namanya ngomongin orang gak pernah ditunda. Yang namanya aneh-aneh itu gak pernah ditunda. Ini yang harus kita rubah. Ya, ini yang harus kita rubah. Jangan hanya karena goncangan di luar, atau misalnya merasa bahwa saya butuh penghiburan, butuh hiburan nih, stres. Lalu akhirnya kita isi di hari itu karena stres. Kalau ketemu Tuhan tuh stres lagi loh. Loh, kok ketemu Tuhan stres lagi? Kok berdoa stres lagi? Dari mana ceritanya? Tapi setelah saya pikir-pikir, kenapa ada orang yang merasa bahwa kalau melayani itu stres lagi, tambah stres. Berdoa tambah stres. Dulu saya pernah, karena saya juga belum kenal dan belum melekat di dalam Tuhan. Belum tinggal di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Jadi kuncinya adalah kalau kita tinggal di dalam Tuhan sungguh-sungguh, maka kita akan selalu diingatkan. Sekalipun kita mekar nih, bisa layu seperti bunga itu. Jadi pertanyaannya bukan berapa lama kita hidup. Ini naik levelnya. Yaitu bagaimana kita menggunakan waktu di dalam hidup yang sudah Tuhan percayakan dalam hari-hari kita. Bagaimana? Yang pertama, mari kita hargai setiap hari adalah pemberian Tuhan. Jadi jangan disia-siakan, jangan dihabiskan waktunya. Ya. Untuk apa? Untuk hal yang tidak membangun iman dan kasih. Nanti Anda merugi sendiri saudara. Nanti begitu tiba-tiba hari itu dipakai, sama sekali saya gak mau sentuh dulu deh bagian-bagian yang kira-kira apa, karena saya mau istirahat dulu, mau apa. Di hari itu ternyata Tuhan sedang menentukan ini hari terakhirmu. Besok gak bangun lagi, bagaimana? Makanya berdamailah selagi masih ada kesempatan. Itu hal yang kedua. Gak pakai uang, gak pakai modal banyak. Jangan tunda-tunda untuk memaafkan, minta maaf, mengampuni, atau ucapkan terima kasih. Ya, karena itu cara untuk kita menciptakan sebuah kedamaian. Dan yang ketiga, coba ubah dong tujuan hidup kita ini. Ingat, kita ini diberikan manuskrip, tujuannya adalah kekekalan. Biarlah setiap pekerjaan, pelayanan dan keputusan itu membawa ke arah area sana. Karena hidup tidak hanya diukur dari berapa banyak dan berapa panjang hari yang bisa kau lalui, tetapi dari seberapa setianya kita kepada Tuhan. Karena hari-hari kita, setiap hari adalah anugerah.
Dan setiap hari adalah kesempatan untuk membuat kita berkarya, dan karya itu memacu kita sampai kepada rancangan Tuhan, yaitu kekekalan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap hari yang Kau percayakan kepada kami. Ajarlah setiap kami untuk menghargai waktu demi waktu yang Kau beri. Hidup bijaksana, mengasihi dengan tulus, mengampuni, setia melayani. Tolong mampukan setiap kami untuk benar-benar bisa menjalani dan bekerja dalam hidup kami yang begitu singkat, namun tujuannya untuk kekekalan, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan di dalam setiap dimensi kehidupan kami. Melalui setiap langkah kami lalui bersama dengan tangan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk pengertian dan juga kekuatan yang telah Kau beri pada pagi hari ini. Ajarlah setiap kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kami mau lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh mengasihi sesama. Dan kami mau lebih sungguh-sungguh untuk menjalani dan melakukan setiap panggilan yang Tuhan beri. Terima kasih ya Bapa. Dan kami mau siap menerima berkat yang telah tersedia, yang kami percaya itu boleh ada bersama dengan kami. Namun sebelum kami terima berkat, kami juga mau mendoakan. Kemarin Pak Martin berulang tahun, dan juga Nathan dari anak dari Bu Vivi berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau memberkati baik Pak Martin dan juga Nathan. Berkatilah Pak Martin supaya usahanya berhasil. Bersama istrinya Engkau akan membukakan rencana-rencana yang baru. Dan berkatilah Nathan agar tumbuh kembangnya melalui proses penyertaan Tuhan, sehingga ketika 1 tahun di usianya, maka Tuhan juga akan membukakan pintu yang lain untuk Tuhan boleh curahkan berkat dan menyertai tumbuh kembang anak ini lewat orang tuanya Pak Jordi dan juga Bu Vivi bersama anak kakaknya yaitu Ivana. Terima kasih Bapak, dan kami siap menerima berkat untuk kami terima hari ini. Saudaraku yang terkasih, bukalah tanganmu, bukalah hatimu, arahkan pikiranmu hanya kepada salib Kristus, sebab Ia telah berkenan untuk memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberikan engkau kasih karunia-Nya, mencurahkan engkau berkat-berkat-Nya. Tuhan akan menjadikan engkau biji mata-Nya. Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagimu, sehingga kemanapun engkau melangkah dan pergi, engkau akan dibuat berhasil. Dan Dia akan menyinari engkau dengan sinar kemuliaan-Nya. Untuk itu tetaplah di dalam hadirat-Nya yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jadi saudara, bukan berapa lama kita hidup ya, yang terutama itu apakah hidup yang masih Tuhan kasih itu bisa kita pakai di hari demi hari yang kita lalui. Tuhan Yesus memberkati, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Sama-sama kita katakan, Jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Bunda, terima kasih ya Buni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dan Yesus memberkati kita. Bunda, Buni, Bapak-bapak, Ibu, semuanya terima kasih. Tuhan Yesus berkatin kita masing-masing. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, sampai jumpa besok ya. Dan tetap semangat, bye.